Pada gini, metode penyuntikan filler ya, eee, dia menyumbat pembuluh darah bisa, ya, atau nyuntiknya asimetri bisa, jumlahnya metode penyuntikan filler ya, eee, dia menyumbat pembuluh darah bisa, ya, atau nyuntiknya asimetri bisa, jumlahnya nggak balance itu kanan kiri bisa. Terus bisa juga terjadi infeksi seperti contoh ini, ya, abses. Nah, itu beberapa hal yang mungkin terjadi dan semuanya ini namanya komplikasi, gitu, Ya. komplikasi, gitu. Bukan malpraktek. Sekali lagi saya ulang, bukan malpraktek. Nah, ini akan menjadi malpraktek apabila dikerjakan bukan oleh dokter yang berhak mengerjakan ini, gitu. Apalagi kalau bukan dokter ternyata yang ngerjain, nah itu malpraktek, udah kriminal, sorry, udah kriminal gitu. Tapi saya rasa semua orang pasti yang pertama lihat ya wajah dulu, ya pasti koreksinya pasti daerah wajah, ya mata, ya hidung, ya dagu, ya pipi, gitu. Itu koreksi-koreksi yang paling sering gitu. Baru dari situ turun ke badan gitu. Cuma kalau Anda tanya data persisnya ya saya nggak megang angkanya sih. Tapi ya mostly kasusnya pasti sekitar wajah dulu. Payudara payudara cukup tinggi angkanya. Terus tummy tuck, liposuction, ya. Terus organ-organ intim gitu. Jadi membesarkan penis banyak. Itu bisa dikerjakan dengan cara yang yang aman gitu. Terus ada juga merapikan organ kewanitaan mulai dari bibir vagina, liang vagina sampai ke labia mayoranya semua bisa diperbaiki. Kan kantung mata itu nggak memilih jenis kelamin, gitu. Pada bapak-bapak juga banyak kantung mata. Cuma mungkin preferensinya kan beda, gitu. Kalau Ya. bapak-bapak mungkin lebih ke karena udah sangat mengganggu penampilan biasanya baru mereka kerjakan. Jadi perempuan pengen operasi itu karena dia ngerasa dia senang estetika, dia pengen lebih cantik. Gitu. Jadi selama dia melihat ini kayaknya kalau hidungnya dimancungin sedikit atau dikecilin sedikit dia lebih cakep, dia kerjain. Oh kayak kalau matanya di hilangin kantong matanya kan bisa lebih cakep, dia kerjain. Oh rambutnya kalau dicatok bisa lebih cakep, dia kerjain. Kira-kira kayak gitulah. Jadi bukan masalah maniak, bukan masalah edik, ya kebutuhannya aja apa gitu. Sama kayak kita berenang. Saya hobi hobi renang, Anda hobi berenang, satu kolor aja nggak cukup, kita beli tiga biar nggak Ya. monoton. Ya kan semua apapun yang Anda mau karena memang Anda yang mau, itu dulu gitu. Kerjakan karena kita mau, bukan karena disuruh suami, bukan karena disuruh orang tua, disuruh teman, ikut-ikutan artis. Jadi jangan kerjain karena embel-embel gitu. Ya. Kerjakan karena Anda yakin saya pengen hidung mancung, kayaknya kalau saya mancung tuh lebih keren deh, Ya. ya kerjain gitu. Jadi jangan mancungin hidung karena teman saya soalnya saya bagus kalau mancung, ntar temennya musuh kan jadi nggak bagus kan. Jadi jangan gara-gara itu. Nah syukur-syukur yang Anda pengen ternyata disupport sama ya, pasangan, ya orang tua, ya teman gitu. Ya, ini sering menjadi joke saya sih ke Ya. pasien. Kalau misalnya Anda operasi tapi bukan Anda mau, ya nggak usah operasi, ngapain? Saya dipaksa dong sama suami saya harus operasi hidung sama suami saya bilang tinggalin aja suaminya. Kalau dia maksa, nggak boleh maksa-maksa. Gitu yang punya badan kan Anda gitu, Anda yang putuskan. Nah syukur-syukur suami minta nih, Bu kayak kalau hidungnya mancung lebih cakep deh, mancungin yuk. Ya apa, saya juga pengen, nah kan bagus. Gitu. Jadi ada timbal baliknya. Tapi kalau misalnya dikerjakan hanya karena paksaan sepihak, dia hanya nggak mau, pasien nggak mau, jangan. Itu dulu yang pertama. Jadi harus kemauan pasien. Yang kedua, cari tahu informasi tentang prosedur yang akan dikerjakan seluas-luasnya sebelum ketemu dokter. Ya. Buka internet, klik aja tuh, ketik aja semua pasti keluar kok. Itu oh pengen operasi hidung ya, klik aja, ketik aja, rinoplasti operasi hidung gitu. Ya nanti akan
akan bisa dicari tahu lah gitu. Terus sehingga pada saat ketemu dokter konsultasi kita udah nggak blank, udah nggak modal modal tanpa pengetahuan. Jadi pada saat ketemu konsultasi sama dokter itu adalah momen di mana Anda mengkonfirmasi apa yang Anda baca. Gitu. Jadi benar-benar nempel, paham gitu. Kan belum tentu informasi yang diterima dari dokter semuanya cocok, ya kan? Nah, terus yang ketiga baru cari tahu mau dikerjain di mana. Itu siapa nih yang ngerjain? Oh, si A itu benar nggak dokter bedah plastik? Misalnya mau prosedur bedah plastik ya. Itu contoh mau prosedur bedah plastik, cari tahu dia benar nggak dokter bedah plastik, terdaftar nggak di perhimpunannya. Oh ternyata dia dokter THT bukan dokter bedah plastik ya, jangan ke dokter THT. Saya mau ngerjain breast augmentasi tapi ke dokter THT ya salah. THT itu telinga, hidung, tenggorokan, bukan telinga, hidung, tete. Ya, cari tahu kredibilitasnya. Nah, di Indonesia banyak sekarang tempat-tempat yang tulisannya praktek estetika, yang ngerjain bukan dokter. Ada praktek estetika, praktek bedah estetika, yang ngerjain bukan dokter bedah plastik. Banyak. Jadi hati-hati gitu. Masih banyak yang abu-abu di lapangan gitu. Angka komplikasi itu di mana-mana sama. Gitu. Komplikasi di luar negeri coba buka deh di internet. Gitu. Yang gagal operasi di Cina banyak. Yang gagal operasi di Korea banyak. Yang gagal operasi di Thailand banyak. Di Indonesia banyak. Di mana-mana. Jadi bukan karena nggak bisa menilai pekerjaan itu, tidak bisa hanya satu dari dua kasus saja gitu. Dan faktornya banyak lah gitu ya, kadang-kadang tidak hanya faktor dokternya aja gitu, faktor pasiennya juga mempengaruhi ya, terus faktor proses penyembuhannya juga mempengaruhi. Jadi makanya itu kenapa pada saat konsultasi ini harus jangan buru-buru gitu, konsultasi dibahas semuanya, jadi tahu semuanya gitu. Juga pemikiran bahwasanya di luar negeri pasti bagus, pasti nggak ada komplikasi, salah. Contoh kasusnya yang paling sederhana, Michael Jackson, lihat hidungnya bermasalah kan, duitnya kurang banyak apa dia? Apa nggak ada dokter pintar di Amerika? Enggak kan? Nah tapi ternyata apa yang terjadi? Nah itu jadi kita nggak bisa menjudge langsung, wah dokternya pasti goblok nih. Nggak bisa. Gitu. Jadi hati-hatilah menilai kredibilitas orang tuh juga harus hati-hati, nggak bisa sembarangan sih. Iya iyalah. Sekarang misalnya gini ya, misal nih. Sekarang saya kan nggak tahu siapa yang ngerjain Renzi Milano. Tapi pertanyaan saya begini deh. Misal ada dokter A mengerjakan filler bibir udah 10.000 kasus. Satu kasus terjadi seperti Renzi Milano. Apakah dokter itu jadi goblok? Dikasihnya satu dari 10.000 kasus, ya kecil lah. Gitu. Tapi dokter sebelah nggak ada yang komplikasi itu dok. Nggak pernah ngerjain. Kasusnya nol. Okay. Jadi kalau mau menilai dokter itu pelaku itu pekerja apa yang melakukan prosedur itu benar atau tidak, terampil atau enggak, jangan nilai dari satu kasus. Lihat faktor-faktor lainnya. Oke, dia fail, dia nggak bagus hasilnya yang ini dari berapa kasus. Kalau nggak bagus 1 dari 1.000 mah bagus. Gitu. Dan pada dasarnya mana ada sih dokter yang pengen hasilnya jelek? Sengaja ini saya jelekin pasien ini. Ada nggak? Ada.